PBPB juga harus introspeksi diri, ya. Mereka jangan menjadi bagian tersendiri di dunia olahraga, ya. Apalagi Kemenpora sudah membuka diri berintrospeksi. Nah, PBPB juga gantian. Untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk pertama-tama terima kasih atas kedatangan parlemen dan asesmen dan para sahabat media hari ini. Tentu seperti yang kita sudah ketahui, kemarin kan IOC merilis statement. Nah, memang konsekuensi atas rilis statement itu ya kami sudah antisipasi, tetapi memang ini kan bagian daripada kita menjaga martabat bangsa kita. Sejalan dengan tentu Undang-Undang 1945, kita harus menjadi bagian negara yang merdeka, tetapi secara bersamaan juga negara yang menjaga daripada iklim keamanan dunia sebagai keluarga besar dan itu saat ini. Dan tentu dari surat IOC itu juga jangan sampai kita multi tafsir, di mana IOC menyatakan diskusi mengenai kita Indonesia bila ingin menjadi tuan rumah Youth Olympic atau Olimpik atau mungkin tuan rumah dari event Olimpiade lain sementara ditunda. Jadi ini penting untuk kata-katanya. Lalu juga di situ ada merekomendasikan, jadi bukan memberhentikan, merekomendasikan bahwa event-event ya dunia yang mungkin ada rencana, kalau ada rencana di Indonesia dapat menjadi perhatian. Nah, tentu ini hal yang saya rasa bukan sesuatu yang tidak bisa menjadi bahan pembicaraan, karena beberapa case di dunia ya tetap kesempatan berdiskusi bersama tentu IOC terbuka. Nah, karena itu saya mendukung penuh ya sebagai Kementerian Olahraga ya, kepada KOI ya untuk terus berbicara, berbuka komunikasi dan juga mencari jalan keluar. Jadi ini sesuatu yang masih dalam arti pembicaraan. Nah, tentu kami dari Kemenpora terus menjalankan blueprint kami. Blueprint yaitu ada event-event internasional yang harus kita ikutin. SEA Games, Asian Games, ya, mungkin Youth Olympic, Olimpiade, tetap kita harus punya blueprintnya. Apalagi pemerintah pusat, ya, Bapak Presiden menginginkan kita sudah mulai fokus ke 17 cabur ini. Ya, ini yang kita sama-sama mohon dukungan media, jangan sampai seakan-akan kita dibekukan, tidak bisa mengirim atlet. Ya, tidak, ya, kita masih melakukan pengiriman atlet, tetapi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa ke depan karena kita juga mesti tertib anggaran, efektif, efisiensi, ya, efisien. Semua cabang olahraga yang mengirim atlet itu adalah harus tentu atlet yang terbaik, supaya ya misi yang kita mau lakukan bahwa olahraga menjadi duta bangsa ya, dan mencerminkan kedikdayaan bisa menjadi bagian utama dalam pengiriman atlet itu. Nah, ini yang kira-kira mungkin saya ingin sampaikan ke media, konteksnya jangan sampai seakan-akan ya dunia kita, dunia olahraga berhenti total. Tidak, ya, tetap kita mendorong sesuai dengan blueprint kita ke depan bagaimana olahraga ini menjadi bagian penting pembangunan karakter bangsa dan juga mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada tanya jawab silakan. Izin bertanya, Pak, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Presiden Indonesia Raja Sabta Oktohari, karena kebetulan beliau ada di Manama, Bahrain, adakah
laporan khusus kapan beliau akan dipanggil oleh IOC. Nanti kita lihat poin keempat, IOC membuka diskusi antara IOC dan juga FIG. Terima kasih Bapak. Ya, menarik, suratnya dibaca dengan baik. Pak Okto langsung berangkat waktu itu tanggal 19 dan kita tiap hari melakukan komunikasi ya bahwa apa langkah-langkah yang kita lakukan. Ya, saya rasa POI dan Kemenpora hubungannya sangat baik, seperti juga kami dengan PONI, dan itu yang saya minta PBPB juga harus introspeksi diri. Ya, mereka jangan menjadi bagian tersendiri di dunia olahraga. Ya, apalagi Kemenpora sudah membuka diri berintrospeksi. Nah, PBPB juga gantian mesti introspeksi diri. Jadi kita kontak langsung dengan Ketua POI, ya, dan bagus komunikasinya. Dan dunia internasional pun dalam pembicaraan yang saya dilaporkan oleh Ketua POI, Pak Okto juga masih sangat positif tone-nya kepada Indonesia. Karena tadi sejarah kita melakukan event-event internasional cukup diacungkan jempol. Nah, tapi tentu ada kompleksitas isu politik, isu keamanan. Ya, kembali kita harus memastikan event ini berjalan dengan baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Silapa dari CNN.com. Pertanyaan pertama, pemerintah Indonesia punya ambisi menjadi tuan rumah Olimpiade 36 kalau tidak salah Pak. Dengan peristiwa ini bagaimana nasib tersebut, karena jadi simpang siur atau Indonesia lanjut atau baru seperti apa? Yang kedua, walaupun masih dalam masa peringatan, apakah ada kemungkinan langkah hukum Pak untuk menggugat perihal ini seperti arbitrase dan segala macam? Terima kasih. Ya, landasan kita berorganisasi kan musyawarah dalam mufakat. Mungkin kita ajarkan juga pihak luar negeri mengenai musyawarah dalam mufakat, gitu ya. Sama juga ketika kita mengajarkan dunia Bhinneka Tunggal Ika kan sama. Sekarang di mana-mana melihat fondasi daripada kebangsaan kita diakui. Nah, hal-hal ini yang kita coba sampaikan. Ya, jadi itu bukan sesuatu harga mati. Nah, kalau dari surat sementara diberhentikan, ya, belum ada komunikasi. Ya, itu kita coba nanti melalui POI untuk bisa membantu, kita supporting system saja. Tapi kalau stand kita bagaimana sebagai pemerintah, ya kembali ada undang-undang, ada masalah isu keamanan, dan juga yang terpenting eventnya jangan sampai terganggu, karena kita tidak mau menjadi tuan rumah yang tidak baik. Ya, seperti di Islam itu 79 negara, berbagai negara sedang bertanding, kita harus pastikan eventnya berjalan dengan baik. Jadi itu posisinya. Selamat sore, saya Majid dari Tribun News. Kali ini penegasan aja. Jadi ketika nanti Pak Okto berdiskusi dengan AWC, berarti kan ada pemerintah Indonesia itu kita menolak ya Pak. Kalau misalnya nanti ada atlet Israel lagi atau ada event internasional lagi dengan tidak punya undang-undang, terus kita juga tidak mengakui, berarti ke depan hanya penegasan nanti Pak. Berarti tidak akan ada lagi, maksudnya atlet Israel yang akan berlaga di Indonesia itu seperti apa? Terima kasih. Ya, pada hari ini posisi kita jelas. Untuk isu keamanan kita prioritaskan. Stand daripada undang-undang sudah ada. Tentu dengan geopolitik yang terjadi, ya kita lihat lagi. Kan saya tidak tahu seperti apa ke depan. Ya, tetapi posisi hari ini kita mengambil posisi, ya, bagaimana tadi concern daripada isu keamanan, jangan sampai nanti event ini justru menjadi event yang gagal, tidak baik, apalagi kalau sampai menjadi kontraproduktif. Ya, tapi kalau secara global kita akan tahu saja isunya seperti apa. Cukup? Tidak cukup. Oh ya, saya Dirwansyah dari Faktual Pak. Tentu ada dua pertanyaan Pak. Pertama, tadi sudah jelas. Tentu ini akan berefek kepada program yang sedang diiakan oleh pemerintah, yaitu sport tourism. Bagaimana penilaian Bapak tentang efek dari sanksi ini ya, terhadap itu? Kedua, tadi ini antar government ya Pak, Israel dengan Indonesia. Sekarang bagaimana kalau atlet Indonesia bertemu dengan atlet Israel di event di luar Indonesia?
Mungkin juga. Terima kasih. Ya, kembali kalau kita sekarang sebagai pemerintah jelas. Tadi saya ulang-ulang lagi mengenai undang-undang dasar, mengenai stand kita menjadi tuan rumah yang baik, keamanan, dan tentu ya tadi seperti banyak negara hari ini tidak hanya Indonesia, ya banyak negara juga sedang menghindar daripada pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah, posisi kita juga pasti kalkulatif kalau bila ada ya pertemuan seperti itu, kan itu salah satunya. Dan tentu kembali daripada PBPB harus punya visi yang sama, ya, misi yang sama. Terlepas kita membela mengibarkan bendera merah putih, tetapi tentu politik dan olahraga secara keseluruhan kita harus sama roadmap-nya. Gitu. Itu yang kita bisa lakukan. Pertanyaan pertama tadi. Kenapa? Oke. Mengenai sport tourism itu kan saya rasa kemarin baru bicara sama Pak Wamen, Pak Sesmen, kita juga sedang review mengenai deputi sport industry dan juga di bawahnya ada sport tourism. Nah, ini agak melebar sedikit, tetapi masih ada konteks dari pertanyaan. Nah, makanya kita sedang mereview job desk-nya. Salah satu yang pasti kita tidak mau ketika sport industry di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga ini komplikasi antara regulator dan operator. Ya, karena kalau kita bicara yang namanya sport industry, apalagi kita bicara professionalism, ya kita harus beri kesempatan private sector untuk mengembangkan. Ya, federasi mengembangkan, bahkan atlet-atlet yang bertanding secara profesional kita harus dorong. Salah satu yang saya sudah sampaikan ke Pak Menteri Keuangan waktu itu, mungkin nggak ke depan, bahwa kalau atlet-atlet kita yang bertanding di luar negeri dan juara, uang juaranya tidak kena pajak. Ya, ketika uang juaranya dikirim balik ke Indonesia, ini kan juga lumayan devisa. Jadi bukan hanya pekerja migran, tapi atlet profesional kita yang bertanding di luar negeri juga paling tidak dia bisa menjadi bagian membangun ekonomi kita. Nah, itu salah satu yang kita lagi bicarakan. Artinya apa? Kita sebagai regulator, bukan operator. Ya, kalau nggak nanti tumpang tindih semua. Kasihan atlet-atlet yang sudah berkembang seperti Janice Chan. Saya rasa dari Kemenpora kita tidak ikut perang. Itu benar-benar orang tua dan atlet. Nah, supportingnya apa? Ya supportingnya tadi. Ya siapa tahu kita bisa merealisasi aturan pemerintah. Atau mungkin suatu hari ketika memang masih cukup umurnya dia menjadi tim Olimpiade, kita juga bisa menjadi bagian menjadi sistem kita. Karena kalau tenis itu kan memang dia sirkuit berbeda. Tidak seperti event lain, ya. Nah, ini yang kita juga mesti terbuka. Sama sport tourism juga kita harus menjadi perhatian khusus. Saya bilang kalau kita mendukung sport tourism, kita juga yang udah live makin aja. Ini kan dari keputusan IOC kan ada himbauan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah event-event dunia. Nah, sementara kita tahu mungkin contohnya ada FIBA beberapa tahun ke depan sampai 2029 ada FIBA World Cup dan Asia Cup. Nah, itu nasibnya gimana dan kalau masih juga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, bagus pertanyaannya. Saya sudah meminta Perbasi untuk membuka pembicaraan kepada FIBA seperti apa. Karena kan tadi IOC merekomendasi, bukan menyimpang. Dan itulah kenapa Ketua Umum KOI saya minta juga untuk mulai melakukan negosiasi. Sama Perbasi, saya sudah kontak Ketua Umumnya juga mulai bicara persiapan itu. Jadi agenda besarnya pun kita tetap jaga. Cuma memang konsekuensi dari putusan kemarin ya tadi sudah disampaikan, dan saya rasa kita harus saling menghormati antara pemerintah, KOI dan IOC. Jadi kita harus saling jaga. Ya.
Selamat siang Pak Feby dari Kompas. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak, selain basket juga mungkin ada beberapa cabur yang lain yang rutin begitu ya Pak mengadakan event kelas dunia di Indonesia. Apakah kemudian dari pemerintah juga akan ikut aktif kemudian ke cabur-cabur juga untuk mungkin berkomunikasi dengan federasi internasional untuk itu. Lalu kedua juga Pak Eri kan selalu bilang Pak Eri bukan orang baru lah di olahraga gitu ya Pak Eri juga adalah IOC member ya Pak masih ya, dan yang akan komunikasi ke sana kan adalah NOC atau WI, tapi apakah dari Pak Eri selaku IOC member dan juga selaku pemerintah gitu kan ikut komunikasi terkait ini, karena tadi kan di satu sisi kita juga punya dasar yang kuat, tapi juga tentu ada mimpi besar untuk jadi tuan rumah di event besar. Terima kasih Pak. Ya tentu kalau lobby secara pribadi ya kita lakukan. Tetapi kalau domainnya Kemenpora, saya pakai tupoksi Kemenpora, ya. Dan ini yang kenapa kita lihat juga sepertinya IOC memberikan ruang untuk kita bicara, bukan ya sekedar mengambil garis keras gitu. Nah itu semua karena diskusi-diskusi. Nah untuk event-event yang ada, tentunya kalau Asia Tenggara Asia, saya rasa nggak ada masalah. Yang dunia ini rekomendasi, juga bukan larangan. Nah saya berharap ya para PB melakukan ya komunikasi dengan baik sebagai bagian dari tentu bendera merah putih, ya bukan masing-masing PB. Nah, dan saya juga sudah sampaikan ke PB-PB. Saya minta kedepannya juga ada pembicaraan, jangan sampai event-event itu mendadak. Ya, ini yang sering juga, ya, mohon maaf, kan kita keluarga besar juga dengan PB, kita minta komunikasinya juga lebih terbuka. Ya, kita nggak mungkin dengan keterbatasan pendanaan yang kita miliki sekarang, semua event mendadak. Ya, event besar itu tidak hanya persiapan daripada eventnya, tapi juga persiapan atletnya. Itu kan penting. Dan kita tahu persiapan event mungkin 1 tahun cukup, tapi persiapan atlet ya kita perlu bertahun-tahun. Nah karena itu kami juga sedang mengadakan diskusi dengan pihak Kemenq, khususnya untuk program ke depan, ya bagaimana kita akan fokus ke 17 cabur termasuk atlet-atlet elitnya. Kita minta multi years, ya karena tidak mungkin misalnya kita mengirim atlet A ke Korea untuk training 2 tahun sebelum Olimpiade pakai anggaran single years, nggak mungkin. Atau mungkin kita memberikan beasiswa dengan atlet renang kita, ya itu main di NCAA, ya hanya per 6 bulan, nggak mungkin, nggak ada sekolah per 6 bulan, apalagi kalau masuk universitas di sana. Nah kerjasama ini yang saya minta PB terbuka kepada kami, ya karena ketika 17 cabur itu bersama, itu bukan hanya kerjaan PB, karena itu sudah keuangan negara. Kemenpora akan minta blueprint seperti yang tadi saya bertemu dengan Aquatic, salah satu mother sport juga selain senam dan atletik. Kita minta paparan mereka, seperti apa untuk Olimpiade, seperti apa Asian Games, seperti apa untuk Olimpiade 2032. Nah seperti itu. Nah ini yang saya harapkan, keterbukaan antara PB dan kami, ya tidak umpet-umpetan data, tidak umpet-umpetan target. Ya, ini yang kita minta sama-sama kita selesaikan dengan long term planning daripada pengiriman atlet ya elit jangka panjang. Izin Pak, perkenalkan saya Syahda dari TV One. Perihal Indonesia, IOC dan juga Israel, kiranya apakah ada komunikasi khusus antara Israel dan Indonesia? Apakah delegasi Israel meminta adanya perwakilan khusus di sini? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, gimana langkah dari pemerintah Indonesia supaya bisa memastikan potensi ketegangan di politik olahraga internasional ini nggak berdampak sama atlet-atlet kita? Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, dari TV One, ini kan Kemenpora tentunya telah berkoordinasi ya dengan Federasi Olahraga Internasional. Nah, bagaimana juga dari Kemenpora ini tetap
serta memastikan penyelenggaraan event-event olahraga ini bisa berjalan sesuai dengan aturan olahraga internasional, tapi tetap memperhatikan kebijakan politik luar negeri Indonesia itu, Pak. Ya. Saya rasa untuk hubungan kita dengan dunia internasional hari ini baik. Besok saya ada rencana makan pagi dengan Presiden ASG dan Sekretaris Jenderalnya, yang sebelumnya juga saya cukup kenal baik, ya. Dan mereka apresiasi. Saya rasa event senam ini luar biasa, salah satu terbaik yang pernah mereka lakukan. Fasilitas hotel, fasilitas pertandingan, keramahan kita sebagai bangsa, standarisasi yang tinggi, dan ini apresiasi. Peserta-peserta semua 79 negara, kalau tidak salah 1.700 atlet, sangat kondisinya sangat positif. Ya, mau dari Amerika, dari China, dari Rusia, ya bahkan kemarin saya lihat ada atlet Rusia yang juara, nomor 2-nya Amerika, nomor 3 China kalau nggak salah. Nah ini yang penting dalam arti kita mempersiapkan event itu, dan saya rasa banyak sekali event-event internasional di Indonesia diacungkan jempol, ya, karena memang kekuatan dari bangsa kita itu melayani dan ramah tamahan, dan ketika kita melakukan event biasanya kita berikan yang terbaik. Nah untuk masalah tentu kontak kita dengan tentu Persani, itu yang sejak awal kita bilang tolong diantisipasi, dan itulah kenapa kita akan mengeluarkan surat edaran, ya, yang mestinya udah di meja saya, ini Pak Wamen, Pak Sesmen saya belum tekan, untuk kepada seluruh PB bahwa mereka harus konsolidasi, koordinasi, dan keterbukaan dengan kita. Kalau ada event-event besar itu 2 tahun dibuka, ya, karena kan nggak bisa kalau mendadakan anggaran yang belum tentu ada. Ya, persiapan seperti apa, hal-hal ini harus memang di planning benar, terutama tadi atletnya siapa yang ambil, bagaimana persiapan itu. Nggak mungkin kalau 6 bulan ya, terlepas daripada PB itu punya tentu event-event internasional, tapi kan ketika kita jadi tuan rumah, paling tidak atlet-atlet kita juga mengibarkan bendera kalau bisa gitu. Ya, orang kita ngirim ke luar negeri aja kalau bisa serius, apalagi sebagai tuan rumah, nggak bisa hanya jadi penonton. Kita harus berikan yang terbaik, karena tadi kebanggaan kita sebagai bangsa ini harus tercerminkan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi ya kembali saya rasa baik hubungannya. Nah, tinggal kontak kita dengan negara tertentu, ya, contoh kita nggak ada kontak, karena memang kita tidak ada hubungan diplomasi. Ya, kita juga tentu hal-hal seperti ini tentu sebagai international federations-nya, dan tentu member daripada international federation, khususnya ya Persani, ataupun kalau di bola basket yang lain, di sepak bola yang lain, kalau tenis yang lain, kan ini semua ada membernya. Seperti kenapa kita meminta KOI juga mulai melakukan negosiasi dengan IOC seperti itu, ya. Baik, mohon izin Pak. Mohon izin Pak, waktu penolakan Israel ini kan bukan awal ya Pak. Waktu Bapak jadi SDM Olimpiade London 2012, atlet Irak nggak mau bertanding melawan Israel. Itu kan satu mengganggu sistem kompetisi juga. Nah, kira-kira sejauh mana Pak yakin masalah ini bisa diselesaikan, sehingga tidak ada lagi gonjang-ganjing tentang kita nggak boleh gelar event internasional, terus kita nggak boleh mengajukan Indonesia tuan rumah, kejuaraan dunia maupun Olimpiade 2003 Pak. Ini terima kasih. Ya kembali kita berdasarkan black and white surat dari IOC, itu saja yang kita coba komunikasikan, baik melalui KOI dan IOC ataupun PBPB dengan International Federations-nya. Itu yang kita bisa lakukan. Ya, tetapi tentu payung hukumnya sendiri tadi saya sampaikan sudah jelas. Ada Undang-Undang 1945, dan kita juga mendukung daripada solidarity, tentu olahraga nasional apalagi internasional. Ya, tidak ada diskriminasi, tetapi secara bersamaan kita juga masalah isu keamanan menjadi penting. Ya,
ini hal-hal ini yang kita atur. Dan yang paling penting tadi, nggak boleh mendadak. Karena concernnya kita tidak hanya jadi tuan rumah yang baik, tapi persiapan atletnya harus baik. Jadi kita melihat dari black and white-nya, karena kita tidak mau punya pandangan-pandangan lain, takutnya malah menyalahi daripada proses yang sedang dibicarakan. Dua. Izin Pak Eri. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.